Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala fi kitabihil karim aidan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur billahi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa fisama laha wallahu sami'un alim. Wa qala fi ayatin ukhra lakum dinukum waliyadin. Yang saya hormati para ustadz, para muassis, para alim, para ulama yang telah membimbing kita semua untuk mengenal agama ini, ya, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan keluar dari zaman jahiliyah atau minadzulumat menuju ke zaman cahaya atau ke kebenaran, yaitu ilan nur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, izinkan pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu muka gitu nggih. Di dalam suasana hari-hari akhir bulan Ramadan, yang mana mungkin kurang 3 atau 4 hari kita sudah akan merayakan Idul Fitri. Semoga apa yang kita lakukan sampai saat ini selalu mendapatkan ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan apa yang kita lakukan, gitu ya. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk menjumpai Idul Fitri, ya, sehingga kita bisa tutup atau selesai menjalankan seluruh proses ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, kemudian para sahabat-sahabatnya yang mengikuti syariatnya, yang telah mendapatkan pencerahan, ya, sehingga sampai saat ini kita juga bisa mendapatkan atau kecipratan limpahan berkah, termasuk semoga termasuk golongan-golongan yang berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Adi izin mungkin share-nya dari tempat saya aja, gitu. Ada beberapa makanya lafaz-lafaznya ada yang berubah itu, gitu. Bentar. Bisa kebaca nggih? Sampun Pak. Ya, kebaca Pak Imam. Iya. Alhamdulillah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya mendapatkan amanah atau tugas untuk menyampaikan materi, gitu ya. Walaupun sebenarnya saya menurut saya ini bukan sebagai untuk menyampaikan tausiah atau materi, gitu ya. Anggap saja ini sebagai tugas saya untuk mengumpulkan bahan atau materi, gitu ya. Sehingga nanti materi yang saya sampaikan ini adalah sebagai kumpulan dari materi-materi yang sudah saya koleksi, gitu ya, sehingga nanti bisa kita diskusikan, bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian banyak sekali yang lebih ahli, lebih alim daripada saya. Sehingga nanti mohon selalu bimbingannya dan selalu minta sarannya atau tambahannya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah toleransi, ya, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-tasamuh, gitu ya, al-tasamuh. Mungkin kita sering mendengar ini, ya, dan sehari-hari kita sering membaca atau menyaksikan orang berkata atau mengucapkan atau membahas terkait dengan materi ini. Sebentar ini kok tidak bisa lanjut next, gitu. Oh, sakit ya. Jadi
secara bahasa atau lughah toleransi atau dalam bahasa Arab itu al-tasamuh itu berasal dari kata asamahah atau tasamahun gitu ya. Itu adalah bentuk atau wazan mubalaghah. Ya, artinya menyerupai isim fa'il gitu ya, yang berarti nanti punya makna atau maksud itu penguat dari yang disifati. Ya. Nah, dari sisi bahasa atau lughah al-tasamuh yang berasal dari kata asamah atau tasamah ini berarti adalah kata al-jud atau kemuliaan. Kemudian sangatul sodri atau kelapangan dada. Sodri itu dada gitu ya. Kemudian tasahul atau ramah tamah dan memaafkan. Sehingga dari sisi bahasa ini kita bisa tarik pengertian, yaitu toleransi atau tasamuh ini adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut dan saling pemaaf. Jadi asal kata dari toleransi yang dalam bahasa Arabnya adalah tasamuh adalah seperti ini. Kemudian kalau kita kaji dari sisi bahasa Indonesia, memang sebenarnya toleransi ini bukan kata asli bahasa Indonesia gitu ya. Berdasarkan KBBI itu artinya adalah sifat atau sikap menenggang perbedaan, jadi tenggang rasa terhadap perbedaan yang ada. Kemudian dari sisi bahasa Inggris gitu ya, yang berasal dari akar dari toleransi yang kita serap bahasa Indonesia itu adalah quality of tolerating opinion, belief, custom, behavior different from milik kita gitu ya. Oh, belum kelihatan ini, sebentar, saya cari dulu. Nah ini ya, from one's own, jadi misalkan also advanced learner dictionary of current English. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini bahwa memang ada perbedaan-perbedaan yang alamiah yang akan kita jumpai, baik terkait dengan opini atau pendapat, kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi toleransi ini cukup menggambarkan bahwa bagaimana sikap kita nanti terkait dengan adanya perbedaan. Kemudian kalau dari sisi mungkin sehari-hari kita yang hidup di Jawa gitu ya, mungkin toleransi itu bisa dipadankan dengan kata tepo seliro atau tenggang rasa, ya. Ya, itu adalah beberapa hal secara bahasa terkait dengan toleransi. Ya, mohon maaf Pak Imam, ya, slide-nya belum ganti Pak Imam. Belum ganti, ini bisa sudah ganti ini. Oh iya, ini di saya dan mungkin teman-teman yang lain masih belum ganti ini. Oh, sebentar. Iya betul Pak, masih tetap slide pertama. Masih slide pertama gitu? Oh, iya, masih tetap Pak. Masih tetap, sebentar. Saya back lagi kalau gitu nggih. Coba, mohon maaf sebelumnya. Kalau di slide saya kok sudah ini nggih. Bentar. Saya kembali ke sini saja. Sudah kelihatan yang ini nggih? Nah, itu kelihatan Pak Imam. Coba kalau yang ini halaman kedua sudah nggih? Kelihatan. Ya. Oh, kalau slideshow kayaknya tidak berubah kayaknya nggih. Mungkin saya ginikan saja berarti kalau gitu. Slideshow dioperasikan lewat itunya, layarnya. Oh, di layarnya nggih? Iya. Oke. Kalau mungkin gini aja enggak apa-apa nggih. Kalau misalkan nanti tuh ya. Baca enggak apa-apa Imam, kelihatan. Jadi saya ulangi kembali terkait dengan bahasa atau lughah. Toleransi atau al-tasamuh itu adalah berarti al-jud, kemuliaan, kemudian kelapangan dada, sa'udri, tasahul, ramah tamah, dan maaf. Nah, sekarang secara KBBI itu adalah sifat atau sikap menenggang perbedaan. Kemudian kalau dari sisi bahasa Inggris itu adalah bagaimana kita bertoleransi terkait dengan atau mentolerir terkait dengan opini atau pendapat, kemudian kepercayaan dan habit atau kebiasaan kita yang boleh jadi berbeda dengan orang lain. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari kita mungkin kenal bahasa tepo seliro atau tenggang rasa itu. Nah, sehingga dari pengertian bahasa ini kita akan tahu bahwa hal-hal yang terkait dengan toleransi itu adalah sifat sabar, kemudian lapang dada, lembah lembut, dan pemaaf. Karena tentu kita akan mengalami hal-hal yang secara alamiah, secara kodratiah bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di kita, di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu perbedaan sosial, budaya, adat istiadat, bahkan agama gitu ya. Belum lagi terkait dengan opini, pendapat, atau cara pandang kita terkait dengan hal yang boleh jadi sama, tetapi kita punya cara pandang yang berbeda. Nah, bagaimana kita menyikapi setiap perbedaan ini, sehingga nanti
tetap dalam jalur tuntunan agama. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin mencoba menyajikan informasi terkait dengan toleransi ini. Ternyata Kementerian Agama itu juga mengukur tingkat toleransi di Indonesia ini. Ada dua hal yang saya kumpulkan. Yang pertama adalah terkait dengan indeks kerukunan umat beragama. Jadi kerukunan umat beragama, di mana indikatornya itu ada 3, yaitu toleransi, ya, yang topik kita pada pagi hari ini. Kemudian kesetaraan atau al-i'tidal, ya, kemudian kerjasama atau al-ta'awun. Kerjasama atau ta'awun berasal dari akar kata ngawana, gitu ya, dalam kemudian mengikuti wazan musyarakah ta'awun, gitu ya, jadi saling kerjasama. Nah, itu yang pertama terkait dengan indeks kerukunan umat beragama. Dan berdasarkan data ternyata sudah dilakukan oleh Kementerian Agama mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 terakhir, gitu ya. 2019 kemarin diinfokan ya oleh Kementerian Agama pada bulan Desember kemarin. Nah, nanti kita akan lihat datanya. Kemudian yang kedua adalah indeks kesalehan sosial atau IKS. Ya, ini juga digagas oleh Kementerian Agama, gitu ya. Di sini ada 5 indikator yang diukur, ya. Pertama adalah solidaritas sosial atau al-takaful al-ijtimai, ya. Kemudian kerjasama atau mutual atau al-ta'awun tadi, ya. Kemudian yang ketiga toleransi, al-tasamuh. Kemudian yang keempat adil atau al-i'tidal. Kemudian yang berikutnya adalah ketertiban umum atau stabilitas atau sahabat. Jadi toleransi juga masuk sebagai salah satu indikator untuk mengukur indeks kesalehan sosial. Ya, jadi di sini mungkin Pak Muhyiddin yang tahu persis ini, ya, karena beliau mempelajari dan melakukan kegiatan pengukuran indeks kesalehan sosial ini. Nah, saya coba tampilkan data yang sudah dirilis oleh Kementerian Agama, ya, terkait dengan indeks kerukunan umat beragama. Jadi mulai tahun 2015 itu angka yang didapatkan berdasarkan pengukuran yang dilakukan itu adalah 75,36. Dengan rentang waktu rentang interval nilai itu adalah 0 sampai dengan 100. Nah, itu tahun 2015. Tahun 2016 ada kenaikan sedikit, ya, dari 75,36 menjadi 75,47. Tapi kemudian tahun 2017-18 mengalami penurunan, ya, menjadi 72,27 dan 70,9. Nah, alhamdulillah kemarin katanya informasi terakhir tahun 2019 adalah naik menjadi 73,83. Nah, jadi ada fluktuasi di situ, ya, ada penurunan tahun 2017-18. Walaupun secara rata-rata masih di atas 70, ya, berdasarkan Menteri Agama yang baru itu katanya masih di atas 70,70 artinya masih kategori tinggi, gitu ya. Saya belum menemukan pengkategoriannya mana yang rendah, sedang, dan tinggi, ya. Maka saya mengutip saja apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Nah, kemudian terkait dengan data terakhir tahun 2019, ya, itu ternyata dari angka indeks KUB tadi 73,83 itu indikator toleransinya punya skor 72,37. Ya. Dengan responden 13.000 sekian itu untuk seluruh provinsi dan kabupaten kotanya 130. Sebagai intermezzo saja bahwa kondisi pengukuran kerukunan umat beragama, di mana salah satu indikatornya adalah toleransi, di Indonesia adalah angkanya seperti ini, ya. Nah, kemudian saya akan mencoba masuk inti topiknya, yaitu terkait dengan toleransi. Jadi toleransi itu sangat erat kaitannya dengan persaudaraan, persatuan, ya, keakraban, ya. Kalau pada malam pertama atau hari pertama dulu Pak Rektor mengatakan bahwa korib, ya. Jadi termasuk juga dalam hal toleransi itu bisa mengakibatkan atau memberikan manfaat, yaitu keakraban, gitu, ya. Nah, saya mencoba menelusuri berdasarkan toleransi ini berdasarkan nilai-nilai ukhuwah, gitu, ya. Jadi kalau berdasarkan referensi yang sudah disampaikan oleh Kiai Siddiq kalau tidak salah sudah beberapa puluh tahun yang lalu, di mana ukhuwah itu ada 3, yaitu ukhuwah basyariah atau insaniyah, kemanusiaan. Kemudian yang berikutnya adalah watoniyah atau kebangsaan, dan Islamiyah. Ya. Nah, Islamiyah berarti antar sesama umat Islam. Nah, maka saya tambahkan sedikit biar agak ada pemilahan antar keagamaan, yaitu bagaimana bertoleransi antar
agama yang berbeda. Baru kemudian toleransi di dalam umat Islam sendiri. Tapi saya fokus pada pagi hari ini adalah untuk poin nomor 1 sampai dengan poin 3, karena poin 4 saya kira sudah hari keberapa itu sudah dibahas gitu ya, terkait dengan lebih detail terkait dengan ukhuwah. Walaupun saya pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan toleransi. Jadi basis saya adalah di poin 1, 2, dan 3. Nah, saya mencoba untuk terkait dengan toleransi atau tasamuh ya, insaniyah atau basyariah ya. Saya mengambil beberapa dalil gitu ya, atau dasar. Yang pertama adalah dari surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi di sini ada frase yang menarik gitu ya, yaitu ya ayuhan nas ya. Mungkin pada saat kita bicara atau mendengarkan tausiah Pak Saifullah ya, ada pemilahan antara ya ayuhan nas dan ya ayyuhal aman gitu ya. Ada karakteristik tertentu terkait dengan ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Nah, kalau kita lihat frase ini anas berarti sifatnya umum untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang beriman, tapi untuk semua manusia. Nah, apa yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah himbauan kepada manusia, kemudian bahwa manusia itu diciptakan atau dijadikan bersuku, berbangsa-bangsa dan bersuku. Sebenarnya adalah bahwa manusia itu memang diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini ada maksud atau tujuannya yaitu lita'aruf, ya, saling mengenal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari surat An-Nisa ayat 1. Frasenya juga hampir sama, yaitu ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi frasenya juga masih sama, yaitu ya ayuhan nas. Kemudian di sini kita menarik adalah kata khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi kita ini sebagai umat manusia itu diciptakan dari leluhur yang satu, yaitu min nafsi wahidah. Jadi kalau berdasarkan nas-nas yang kita baca bahwa figur nafsi wahidah ini adalah Nabi Adam. Kemudian diciptakan Siti Hawa, yaitu Zaujah. Nah, baru kemudian beranak pinak menjadi kita sampai saat ini. Jadi kita sebagai manusia memiliki leluhur yang sama. Kemudian yang berikutnya di surat Ar-Rum 22, yaitu wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Jadi secara kodratnya ternyata bahwa kita juga diciptakan ya berbeda-beda dalam hal bahasa. Alsinatikum itu bahasa, kemudian wa alwanikum itu adalah warna kulit kita. Jadi ini akan menjadi tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, ini adalah Ar-Rum 22 terkait dengan kodrat bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dengan memiliki bahasa yang berbeda-beda dan warna kulit yang berbeda. Kemudian yang berikutnya Yunus ya, surat Yunus ayat 99, yaitu walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi di sini juga ada statement dari Allah bahwa jika Allah menghendaki semua orang itu akan dibuat beriman, tetapi nyatanya kan tidak seperti itu. Nah, jadi dari sini bahwa memang sunatullahnya bahwa seluruh umat manusia itu tidak akan diciptakan oleh Allah itu dalam kondisi semua beriman. Ya, tentu ada maksud-maksud di situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya sampaikan dari hadis dari Nadiroh gitu ya, terkait dengan khutbah Nabi di Yaumut Tasyrik, yaitu hadatsani man sami'a khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyam tasyriki faqala ya ayuhan nas. Ya, frasenya sama, yaitu ya ayuhan nas ala inna rabbakum, ingatlah atau eling-eling kalau bahasa Jawa, inna rabbakum wahidah wa inna abaakum wahidah. Jadi Tuhan kita itu adalah satu, bahwa orang tua kita itu juga satu, yaitu Nabi Adam.
ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Artinya apa? Bahwa tidak ada keunggulan atau kelebihan bagi orang Arab terhadap orang non Arab. Jadi ajami itu adalah ajamiyyin itu adalah non Arab. Demikian juga sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi non Arab atau ajami terhadap orang Arab. Kemudian juga tidak ada kelebihan walali ahmaro, orang yang berkulit merah, ala aswada, terhadap atau mengungguli atau melebihi orang yang berkulit hitam. Sebaliknya juga demikian, bahwa orang kulit hitam wala aswada ala ahmaro, tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit hitam terhadap orang yang berkulit merah, illa bitakwa, kecuali dengan ukuran takwa. Jadi di sini bahwa menganut pengertian bahwa kita juga sama-sama dari satu bapak, kemudian tidak ada kelebihan antara orang Arab terhadap orang non-Arab, kemudian juga tidak ada kelebihan tertentu bagi orang yang berkulit atau manusia yang berkulit warna tertentu. Semuanya sama. Acuannya apa? Yang jadi acuan ternyata yang dilihat adalah takwa. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kemanusiaan ini adalah irhamu mang fil aldi yarhamukum mang fis sama. Jadi apabila kita berkasih sayang atau mengasihi makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi manfis sama, yaitu makhluk yang ada di langit. Ini tepatnya adalah malaikat. Jadi ada perintah bahwa kita untuk berkasih sayang terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini. Dengan harapan kita akan mendapatkan kasih sayang dari atau kesayangan dari makhluk. Nah, maka sebenarnya masih banyak lagi beberapa dasar yang bisa kita gunakan terkait dengan toleransi kemanusiaan ini. Contohnya adalah ini terkait dengan kesamaan kita sebagai anak turun Nabi Adam. Waladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-A'raf 189. Kemudian juga di Az-Zumar 6. Khalaqakum min nafsin wahidah. Tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Jadi kita semua adalah berasal dari manusia satu. Kemudian di Al-Fatir 11 juga sama. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Ini soal materi kita dan proses penciptaan kita. Kemudian di surat Atin, yaitu wati wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dan jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Tuhan itu laqad itu sudah ada lam akad ditambah dengan qad. Jadi sungguh-sungguh betul gitu ya. Khalaqnal insana, telah menciptakan Allah manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik ya. Sehingga kita harus sadari bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan terbaik yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nah, ini juga merupakan statement bahwa kita sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi bani Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa lihat proses dan materi penciptaan kita, yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfah dan seterusnya. Jadi di sini adalah proses pembentukan kita mulai dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi gumpal darah gitu ya, sampai kemudian menjadi daging atau kemudian menjadi bentuk yang lain atau khalqan akhor. Jadi itu adalah materi dan penciptaan kita yang semuanya adalah prosesnya sama. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian, yaitu misalkan Nabi Adam yang langsung diciptakan oleh Allah tanpa melewati persalinan gitu ya. Kemudian Nabi Isa gitu ya, yang tanpa bapak, kemudian Sayyidah Maryam bisa mengandung ya. Itu beberapa pengecualian. Nah, maka dari situ kita bisa lihat fakta sunatullah atau sunatullah bahwa penciptaan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya. Kemudian berasal dari pendahulu yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian berasal dari materi dan proses yang sama. Jadi mulai dari turab, kemudian nutfah dan alaqah dan seterusnya sampai dengan khalqan akhor tadi. Kemudian memiliki bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Nah, kemudian juga ada informasi bahwa umat manusia itu tidak semua akan bisa beriman. Ya.
Kita bisa tahu bahwa dalam salah satu sirah atau kisah atau tarikh bahwa paman Nabi sendiri tidak bisa beriman atau tidak mendapatkan hidayah, walaupun yang menyampaikan itu adalah Nabi langsung. Karena iman atau hidayah itu adalah hak tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada perbedaan atau kelebihan tertentu ya, dalam artian dilebih-lebihkan atau mendapatkan kelebihan tertentu, keistimewaan antara orang Arab atau non Arab, warna kulit merah atau hitam gitu ya, tidak ada perbedaan. Nah, sudah di statement Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran untuk berbuat baik kepada sesama. Di situ nanti ada anjuran untuk bertakwa ya. Jadi itu ada beberapa qadratullah, sunatullah terkait dengan manusia ya, secara keseluruhan. Nah, karena statementnya tadi adalah ya ayuhan nas, sehingga tidak berlaku khusus gitu ya, berlaku semua untuk manusia. Nah, maka oleh karena itu kita ada namanya kode etiknya gitu, sebagai sesama umat manusia itu seperti apa gitu ya. Nah, saya cukupkan dari surat Al-Maidah ayat 2, yaitu tidak saling bekerjasama dalam hal keburukan atau pelanggaran. Kita tahu nama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan takwa, tapi jangan tolong menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Kemudian yang tidak diperbolehkan untuk monopoli memanfaatkan bumi ya. Karena kita mengacu pada Ar-Rahman 10 yaitu wal ardo wa tu'aha lil anam. Anam itu sama dengan insan atau manusia. Jadi bumi itu dihambarkan, dibentangkan itu untuk manusia. Jadi kalau seperti ini berarti semua punya hak yang sama. Tidak boleh kita memonopoli. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan surat Al-Hujurat 11 ya. Kita tidak boleh mengolok-olok ya. Misalnya di sini disampaikan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor ya, jangan mengolok-olok qaumun min qaumin. Jadi suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Masa ayakunu khairum minhum, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik minhum dari kaum yang mengolok-olok tadi. Kemudian wala nisaun, demikian juga jangan mengolok-olok wanita terhadap wanita yang lain. Min nisain, masa ayakunna khairum minhunna. Jadi boleh jadi wanita-wanita yang diolok itu ternyata lebih baik daripada wanita yang ngolok. Kemudian wala talmizu anfusakum. Jadi jangan mencela gitu ya diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan menggunakan panggilan nama-nama panggilan yang buruk ya. Jadi kalau kita misalkan kampret atau apa gitu ya, jadi sebutan-sebutan yang tidak patut itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh rasis ya. Kode etiknya yaitu ta'assub. Saya ambil dari hadis riwayat Ahmad. Ungdur fa innaka laisa bi khairin min ahmaro wala aswada illa doluhu bitakwa. Jadi ini kaitannya sama dengan warna kulit tadi. Jadi jangan sampai bahwa kita melihat warna kulit yang berbeda itu sebagai golongan manusia yang lebih rendah daripada warna kulit kita, ya. Nah, itu sudah sangat jelas di sini disampaikan bahwa kita tidak boleh rasis terkait dengan warna kulit. Kemudian tidak boleh merendahkan fisik atau body shaming gitu ya, baik secara langsung, isyarat atau menurut kita catatan, karena sering kita jumpai kadang-kadang mungkin bullying bahasa sekarang gitu ya. Jadi mungkin orang cacat atau orang gendut kemudian kita mengolok-olok dengan memperagakan perilaku dari orang yang kita olok-olok itu dengan seolah-olah itu terjadi pada kita, itu tidak boleh. Berdasarkan hadis dari anak Aisyah, qalat qultu lin nabi hasbuka min Sofiyah kaza wa kaza wa qala ba'durwah ta'ni qasiratun. Jadi Siti Aisyah itu pernah bilang matur kepada Nabi Muhammad terkait dengan Sofiyah ya. Dalam satu riwayat lain mengatakan bahwa Sofiyah itu qasiroh, jadi pendek gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang apa ya, kalau di kita itu orang pendek centet gitu mungkin ya, atau pendek lah. Nah, itu juga ternyata dilarang oleh Nabi. Maka mengucap siapa Nabi, laqad qulti, maka sungguh-sungguh engkau telah mengatakan kalimatan, suatu kalimat
lau muzijat, andaikan dicampur ya kalimat itu bima il bahri dengan air laut, lama zajah lama zajathu. Artinya apa? Bahwa air laut itu akan menjadi kotor dengan kalimat seperti itu ya, merendahkan, membuling body shaming seperti itu ternyata sangat besar keburukannya, sehingga Nabi sampai membuat permisalan bahwa kalimat itu kalau dicampur dengan air laut, kita tahu bahwa air laut itu sangat banyak gitu, tapi ternyata kalau kalimat buruk itu dicampur dengan air laut, ternyata air laut menjadi kotor. Jadi di sini pentingnya bahwa kita juga tidak boleh menggunakan olok-olok terkait dengan fisik, karena semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau belajar semua bahwa ternyata tolak ukurnya adalah takwa. Saya kemudian berlanjut itu adalah toleransi kemanusiaan. Kemudian saya lanjut ke tasamuh watoniyah ya, toleransi kebangsaan. Nah, saya mengambil bahan di Piagam Madinah yang sudah dilakukan oleh komunitas Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah, Nabi bersama beberapa komunitas yang ada di sana, yaitu Muslim Muhajirin, Muslim Ansor yang asli dari Madinah, kemudian dengan beberapa kaum Yahudi, ya, diantaranya Bani Qainuqa, Bani Quraisyah, dan Bani Nadir. Kemudian kalau kita lihat bahwa di pembukaannya, gitu ya, Piagam Madinah ini atau Dustur Madinah atau Sohifah Madinah, itu hadza kitabun min Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bainal mu'minina wal muslimina min Quraisyin wa Yasribin wa man tabi'ahum falahiko bihim wajahada ma'hum. Jadi ini adalah perjanjian dari Nabi Muhammad kepada orang mukmin dan orang muslim dari Quraisy ya, dari Muhajirin, dan muslim dari Yasrib berarti Ansor, dan orang-orang yang mengikuti dan mendorong dan bersama-sama ya, bergabung dengan orang-orang tadi dan berjuang bersama dalam hal peperangan wajahada ma'hum. Nah, Piagam Madinah ini dianggap sebagai puncak toleransi dalam membentuk peradaban maju dalam kota yang majemuk. Ya, jadi kenapa Madinah itu menjadi kota yang majemuk ya, isinya macam-macam, ada orang Islam, ada orang beberapa yang masih musyrik gitu ya, kemudian ada Bani dari Yahudi, ya, sama Yahudi gitu ya. Jadi di situ macam-macam. Nah, nanti akan kalau di belakang akan saya sampaikan bahwa kenapa banyak orang Yahudi juga di kota Madinah gitu. Ternyata ada alasan agamanya gitu ya. Kemudian di Piagam Madinah ini ada terdapat 10 pasal, 10 bab, 47 pasal. Nah, kalau berdasarkan Luqman Hakim itu dari 47 pasal itu ada 3 pilar utama yang terkait dengan persamaan derajat kemanusiaan, kemudian rasa keadilan, dan adanya kemerdekaan. Ya. Jadi Piagam Madinah ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Usaimah, dan juga terdapat dalam Musnad Ahmad. Nah, ini adalah salah satu piagam yang dianggap sebagai piagam tertua ya, konstitusi tertua yang ada, yang tertulis mendahului dari Magna Carta di Inggris gitu ya, karena ini perkiraannya beberapa ahli mengatakan itu adalah awal-awal Hijriah ya, mungkin tahun 622. Ada yang mengatakan itu kira-kira tahun ke-5 Hijriah atau 627. Jadi tahun 600-an Nabi Muhammad dan beberapa komunitas di Yasrib, Madinah sudah membentuk fakta persetujuan konstitusional seperti ini. Nah, ini bisa menjadi inspirasi kita untuk bagaimana bersikap perilaku ketika berada dalam komunitas yang majmuk. Nah, jadi ada 10 bab gitu ya, mulai dari pembentukan umat, HAM, persatuan, seagama, persatuan, minoritas, tugas warga negara juga ada di situ, melindungi negara sebagai bentuk pertahanan, pemimpin, kemudian politik perdamaian dan penutup. Jadi bab-bab yang ada di Piagam Madinah itu cukup komprehensif gitu ya, dan bisa mengakomodir semua komunitas yang ada di situ. Nah, kemudian kalau berdasarkan dari Suyuti Pulungan dan Syekh Ramadan Budi gitu ya, ternyata dari 47 pasal itu memuat 13 pesan ya, mulai dari persatuan, persaudaraan,
persamaan derajat, kebebasan, kemudian kerukunan beragama, baik dengan tetangga, tolong menolong, perdamaian, musyawarah juga ada di situ, keadilan ada di situ, pelaksanaan hukum, kepemimpinan dan ketakwaan. Jadi ada 13 pesan yang ada di situ. Nah, luar biasa. Ini dianggap sebagai perjanjian atau kesepakatan yang paling maju pada era. Nah, kemudian terkait dengan toleransi keagamaan, gitu ya. Saya coba mengambilkan dari surat Al-Baqarah 25:6 tadi ya, la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi kalau terkait dengan kalau tadi kebangsaan sudah, sekarang kita berlanjut ke keagamaan. Jadi toleransi antar umat beragama yang berbeda, gitu ya. Ternyata di surat Al-Baqarah ayat 56 sudah disebutkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kota bayana, sudah jelas gitu ya teman-teman, sudah jelas arus itu petunjuk minal ghayy, dari dibandingkan dengan jalan sesat. Jadi apapun yang kita lakukan, tugas kita misalkan adalah berdakwah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk memaksa orang lain agar mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini dinyatakan bahwa jangan sampai kebencian kita gitu ya, kebencian kita itu membuat kita menjadi tidak adil atau menjadi kita tidak bersikap adil kepada orang lain. Ya, jadi walaupun kita misalkan ini kita sebagai mayoritas ya, maka kita tidak boleh kemudian memiliki sifat benci, gitu ya. Karena sifat benci itu kadang-kadang atau sering itu malah menjadi pendorong untuk tidak berlaku adil. Ya. Itu terkait dengan toleransi antar umat beragama. Nah, kita lihat di sini bahwa ada anjuran yaitu idil, maka berbuatlah adil, karena adil itu wa aqrabu littaqwa, lebih dekat atau lebih bahasa Jawa itu parek gitu ya, lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, sehingga dari sini kita lihat bahwa berbuat adil kepada siapapun itu ternyata bisa mendekatkan kita kepada sifat takwa itu. Nah, oleh karena itu tentu yang perlu kita dorong adalah kalimat sebelumnya. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat kebencian pada suatu kaum, sehingga kemudian sifat ini punya kecenderungan untuk bergabung tidak karena ini sangat bahaya. Nah, kemudian berikutnya adalah toleransi keagamaan. Beberapa tambahan informasi dalil nama fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrahun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi di sini bahwa artinya jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi keseluruhnya. Jadi kalau saja Allah menghendaki, pasti semua orang yang ada di bumi ini akan diciptakan beriman. Tapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Allah saja tidak menjadikan seluruh umat manusia ini beriman. Kemudian yang sangat sering kita dengar itu adalah surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang terakhir, ya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian yang berikutnya adalah di Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah, tidak melarang ya. Tidak melarang Allah nganil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kita dalam hal urusan agama ya, spesifik dalam urusan agama, dan tidak mengusir kita dari negeri kita atau kampung halaman kita. Jadi kita tidak dilarang untuk berbuat baik ya dan berlaku adil bagi orang lain yang tidak memerangi kita karena alasan agama ya, dan kemudian juga tidak mengusir kita ya. Jadi walaupun berbeda agama, kita harus tetap berlaku
baik dan berlaku adil. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbul muqsitin, menyukai atau mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi itu landasan kita untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang lain. Nah, sebaliknya gitu ya, innama yanhakumullah, sesungguhnya Allah itu melarang kita anil ladzina qatalu fi dini wa akhrajuhum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum ang tawallauhum. Jadi ang tawallauhum artinya menjadikan mereka sebagai kawan. Jadi Allah melarang kita untuk menjadikan orang lain itu sebagai kawan jika orang lain itu memerangi kita dan juga mengusir kita dari kampung halaman kita. Ya, jadi peperangannya itu adalah peperangan dalam urusan agama. Kemudian wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Jadi kita tidak boleh menjadikan kawan ya bagi orang-orang yang bersekutu, misalnya bersekutu terhadap orang-orang yang memerangi kita dalam urusan agama tadi dan juga mengusir kita. Jadi Allah tidak melarang kita, Allah melarang kita untuk menjadikan orang-orang yang memerangi kita tadi sebagai jadikan kawan. Maka harus dihindari. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kode etiknya. Bagaimana kode etiknya terkait dengan toleransi antar umat beragama itu? Ya, jadi tidak bertoleransi dalam hal akidah. Ya, jadi dalam yang pokok itu adalah kita tidak bertoleransi dalam hal akidah. Ini dalam satu hadis ya disampaikan dalam tafsir Al-Qurtubi, ya Muhammadu, ya Muhammad haluma falana abudu. Ini sebenarnya hadis terkait dengan orang Quraisy ya, orang Quraisy yang mengajak kerjasama ibadah ya dengan Muhammad. Ya, jadi gantian lah istilahnya begitu ya. Jadi ya Muhammadu haluma fal na'budu ma ta'budu. Jadi bagaimana jika misalkan kami beribadah kepada Tuhanmu dan orang Muslim gitu ya juga beribadah kepada Tuhan kami, yaitu Uzza, Lata dan yang lain-lain. Jadi di sini bahwa orang-orang Quraisy musyrik itu menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan sinkretisme gitu ya antara agama Islam gitu ya dengan kepercayaan orang-orang musyrik itu. Nah, itu kemudian dengan tegas dijawab oleh Allah dengan menjadi sebab asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun tadi ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Itu adalah kode etik yang pertama. Yang kedua adalah tidak menghina Tuhan agama lain ya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha atuwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'un fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jadi kita walaupun berbeda tidak boleh menghina atau mengolok-olok Tuhan agama lain ya, karena itu sangat jelas dilarang di dalam surat Al-An'am ayat 108. Kemudian batasan dalam toleransi seperti apa? Kalau tadi adalah kode etiknya, ya ini adalah batasan dalam toleransi. Nah, batasan dalam toleransi itu adalah yang disampaikan dalam surat Al-Imran ayat 64, yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi batasannya adalah bahwa kita sudah sampaikan kepada orang-orang ahli kitab, gitu, orang kafir, bahwa kalau mereka misalkan tidak mau diajak untuk menyembah Tuhan yang satu, gitu ya, dan tidak menyekutukan atau tidak bersikap musyrik terhadap Allah, gitu ya, maka ya kalau mereka tidak mau, intawallau, jika mereka berpaling ya, maka cukup kita katakan bahwa saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim atau orang muslim. Jadi sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sudah tawarkan ketauhidan kepada ahli kitab atau ahli musyrik. Kemudian berikutnya adalah di Al-Baqarah 256 yang sudah saya singgung di depan, yaitu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian Al-Kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah ya, aku tidak menyembah apa yang Anda sembah, gitu ya. Kemudian
As-Saba 24, yaitu kul may yarzuqukum minas samawati wal ard billah fa inna auliyaukum auliyaikum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Jadi siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, katakanlah bahwa itu adalah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu ya orang-orang musyrik itu pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesalannya. Jadi batasnya jelas gitu ya, bahwa antara yang musyrik itu adalah dengan kita adalah kebenaran atau dalam kesesatan. Nah, kemudian batasan toleransi lagi adalah dengan menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini sering kita dengar, yaitu menyampaikan dakwah itu dengan cara baik dan dengan hikmah dan jangan cara yang baik. Nah, kemudian saya sampaikan sedikit terkait dengan sejarah gitu ya, terkait dengan hubungan antar agama gitu ya. Kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad itu sudah diprediksi. Nah, ternyata yang bisa memberikan informasi itu ternyata adalah pemeluk-pemeluk agama lain, terutama adalah pemuka-pemuka agama. Misalkan contohnya adalah pendeta Buhairah yang tahu terkait dengan tanda-tanda kenabian Nabi pada saat Nabi bersama Abu Thalib dagang di kota Syam. Ya, ada beberapa tanda-tanda di situ. Kemudian juga paman Nabi, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang Kristen yang tahu ketika dilapori atau diwaduli oleh Siti Khadijah terkait dengan wahyu yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad. Ternyata Waraqah bin Naufal ini sudah tahu tanda-tanda bahwa ini adalah calon Nabi yang akan mengasihi utusan atau nabi kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu yang bisa sampaikan ya. Ada beberapa kisah lagi sebenarnya yang lain. Mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Monggo, Pak Arif. Nggih, matur nuwun Pak Imam Safawi, luar biasa penyampaian Imam Safawi ini dimulai dari fakta-fakta di lapangan tentang data dari kerukunan umat beragama tadi, dan bahkan sampai tadi ada indeks kesalahan sosial, indeks toleransi beragama, ya, sampai pada bagaimana kita menghubungkan dengan dalil-dalil akli dan nakli, baik itu dalil dari ayat Al-Quran dan dari hadis tentang apa itu toleransi. Ini sesi sekarang ini bagus sekalian, kami buka sesi untuk tanya jawab. Jadi kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, bisa raise hand atau mungkin via chat, kami persilakan. Ini ada pertanyaan pertama Pak Imam Safawi, ini dari Pak Amin Widodo. Jadi kenapa ini umat Islam ini Indonesia masih rapuh? Jadi kalau istilahnya kan seperti buih di tengah lautan, banyak tetapi tidak berimpact yang positif dan konstruktif misalnya, bagian menganggap seperti itu. Apakah ada provokasi dari kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik dan lain sebagainya? Ya, monggo Pak Imam mungkin bisa dijawab dulu. Ingat waktu kita kurang sekitar 12 menit. Oke, monggo. Ini pertanyaan yang belum ketemu ini. Karena setiap agenda politik biasanya tarik menariknya selalu ke arah sana gitu ya. Jadi menurut saya kalau berdasarkan informasi yang sudah saya kumpulkan tadi gitu ya, kenapa kok kita itu masih ragu ya? Boleh jadi karena tadi ya dari definisi awalnya bahwa ternyata toleransi itu harus mensyaratkan misalkan kesabaran gitu ya, kemudian lapang dada. Nah, kemudian terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi itu adalah sebagai tanda-tanda dari orang yang memiliki pengetahuan. Jadi boleh jadi karena kita bisa diprovokasi itu karena pengetahuan kita yang belum lengkap mungkin ya, sehingga kita mudah terombang-ambing mengikuti arus gitu ya, sehingga bahasanya ini ya namanya bencana gitu ya, mungkin bagiannya Pak Prof Amin ini ada bencana kerapuhan ini ya, bukan bencana banjir atau bencana gempa, tapi bencana kerapuhan orang Indonesia. Jadi menurut saya terkait dengan pengetahuan atau ilmu menurut saya. Jadi kalau kita tahu bahwa
politik misalkan itu adalah sesuatu yang rutin terjadi gitu ya, dan kalau kita tahu bahwa perbedaan itu sesuatu yang sunatullah gitu ya, maka kita bisa menyikapinya dengan lapang dada tadi. Jadi tidak baperan gitu bahasanya kita ya. Jadi biasa saja karena itu ada sesuatu yang lumrah gitu ya. Jangan berlebihan. Ya. Biasa saja karena kalau berlebihan itu juga tidak baik. Jangan sekali-kali kita misalkan membenci sesuatu atau orang lain itu dengan berlebihan, atau kita juga jangan sampai menyukai sesuatu atau orang itu dengan berlebihan pula, karena boleh jadi namanya orang itu kan bisa berubah. Saya pikir itu jawaban saya, Prof. Amin Dodo. Mungkin dari Bapak dosen yang lain bisa menambahkan. Oke, matur nuwun Pak Imam Safawi atas jawabannya. Jadi memang karakter tawasud, tawazun, iktidal, dan tasamuh ini memang seperti sampaikan Pak Imam Safawi tadi, bahwa itu harus terintegrasi di tengah-tengah umat Islam. Memang terutama umat Islam yang menjadi mayoritas di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak Imam Safawi. Jadi bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat perihal ucapan hari besar agama lain? Nah, ini biasanya yang mesti rame di saat bulan Desember gitu. Ya, Desember. Nah, kenapa tidak ramenya pada bulan-bulan akhir? Iya, betul. Ya. Biasanya Desember itu biasanya. Monggo Pak Imam. Ya, jadi saya mencoba untuk memberikan sekilas jawaban gitu ya. Jadi terkait dengan perbedaan itu memang ada perbedaan gitu ya. Yang pertama itu adalah mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan misalkan selamat kepada hari raya agama lain itu termasuk sebagai termasuk akidah gitu ya, sehingga itu sangat dilarang. Ya, jadi ada beberapa alim atau ulama menyatakan bahwa itu dilarang. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan persoalan akidah, tapi persoalan muamalah ya, kehidupan sehari-hari sebagai sesama warga negara. Nah, misalkan contohnya adalah Pak Quraisy Shihab mengatakan bahwa misalkan ini saya langsung saja mengatakan selamat Natal itu diperbolehkan, tetapi jangan sampai bahwa etikotnya bahwa kita itu memberikan selamat kepada Isa sebagai Tuhan, ya. Tetapi kita memberikan selamat atas kelahiran atau maulidnya Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, ya. Karena Nabi Isa itu juga termasuk Nabi dan Rasul dan mulia, termasuk soleh ya, dan dilahirkan dari wanita yang soleh pula. Jadi yang kita tekankan di sini adalah dari penguraian Quraisy Shihab itu adalah bahwa itikad kita bahwa kita bukan memberikan selamat kepada Isa sebagai Tuhan, tetapi Isa sebagai Nabi dan Rasulullah. Nah, bagaimana menyikapinya ya? Asalkan kita tahu perspektifnya seperti itu, ya insya Allah kita akan biasa saja menghadapi itu. Apalagi beberapa tahun kemarin kalau tidak salah itu ada yang namanya di Abu Dhabi. Jadi pertemuan antara Grand Sheikh Mesir gitu ya, dan Paus. Di situ ada dialog, diskusi yang mungkin selama ini belum jarang terjadi atau belum pernah terjadi. Sehingga kalau ada pertemuan antara dua tokoh agama besar yaitu Muslim dan Katolik, kemudian bertemu dan saling respect, saya pikir itu memberikan keademan ya bagi kita sebagai umat yang di bawahnya ini. Apalagi ternyata kemudian Grand Sheikh Al-Azhar itu juga tahun kemarin memberikan ucapan selamat Natal. Mungkin pertimbangannya juga seperti itu tadi. Belum lagi misalkan Habib Ali Jufri itu juga mengucapkan selamat Natal. Nah, bagi kita asalkan kita tahu bahwa yang berpendapat itu dilarang atau mengharamkan itu seperti apa, kemudian yang memperbolehkan itu dasarnya apa, ya saya pikir akan menjadi mudah bagi kita untuk bersikap, ya, karena masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Ya, saya pikir itu Pak Arif untuk Pak Kukuh ya Satrio atau Mas Kukuh ini. Jadi matur nuwun Pak Imam Safawi. Tanya dari Pak Kukuh Satrio ya, tentang ucapan. Jadi memang bergantung pada keyakinan masing-masing, termasuk
tentang apa niatnya, ya, apakah percaya terhadap kelahiran Nabi Isa ataupun tidak gitu ya. Jadi innamal a'malu binniyat tadi kalau disampaikan oleh Pak Imam tadi tentang apa gimana kita bersikap untuk ucapan hari raya orang lain. Tapi termasuk tadi juga disampaikan Pak Imam bahwa memang sudah harus ada batasan-batasannya yang tegas. Lakum dinukum wali hadi. Sehingga kalaupun memang harus berucap, memang kita tidak harus dan memang tidak boleh untuk melaksanakan mengikuti peribadatannya di tempatnya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian bisa ada pertanyaan lagi bisa angkat tangan atau bisa melalui chat, kami persilakan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Safawi yang tentang toleransi tadi. Jadi memang toleransi ini saat ini memang jadi perhatian kita bersama, terutama di tengah-tengah bangsa kita yang heterogen. Jadi memang perlu kita perkuat toleransi ini seperti yang oleh sampaikan Pak Imam Safawi tadi. Dan memang sudah ada keseimbangan. Ya. Halo, ya, Pak Ardi. Di ruang chat ada pertanyaan, Pak. Di ruang chat sudah Pak, sudah dijawab tadi Pak, dua pertanyaan itu Pak. Jadi belum ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Diananto, salam. Waalaikumsalam, nggih Pak Diananto. Monggo, kami persilakan. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Imam Safawi atas tausiahnya. Dan saya sama dengan yang tadi pertanyaan Prof. Amin tadi Pak ya, yang masa mayoritas umat Islam. Kenapa kita kok rapuh gitu ya? Sebenarnya ini kaitannya dengan kultum yang kemarin, pemberdayaan umat. Memang mungkin Pak Imam Safawi bisa menyampaikan batas toleransi itu sebenarnya sampai di mana itu. Dengan mayoritas kita saat ini Muslim terbanyak di Indonesia. Pengertian saya sekarang ini ekonomi terus terang aja mayoritas Muslim sekarang sudah terkalahkan. Jadi yang saya tanyakan, saya terus sampaikan itu biasanya kan kita ada mayoritas di negara kita, tapi kenapa kondisi negara kita seperti ini? Ada saya pernah sampaikan, saya pernah ikut Sotkos Lemhanas Pak ya. Itu negara kita dibuat seperti ini karena apa? Satu, kekayaan alam kita tuh sudah sangat melimpah ruah. Yang kedua, SDM-nya hebat-hebat. Yang ketiga ini yang agak susah, pendanaan. Nah, saya menangkapnya ini dan kondisi yang 212 yang pertama kali waktu saya masih di Jakarta itu, saya sampaikan kekuatan ekonomi Islam itu sangat-sangat hebat. Cuma waktu itu karena umat Islam kan tidak mau pamer riba dan segalanya kan. Jadi saya bilang kalau umat Islam mau menganalisa 212, itu namanya dana itu mungkin bisa triliunan. Kaitannya dengan Pak Imam Safawi tadi sampaikan, kita toleransi iya, tapi batas toleransi sampai sejauh mana supaya mohon maaf umat kita tidak terpuruk, katanya gitu Pak. Saya kira gitu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Diananto. Terus tambahan dari Pak Diananto. Memang ada lelucon begini Pak ya. Jadi kalau soal toleransi antar umat beragama kita itu sudah selesai sebenarnya. Tapi yang belum itu adalah toleransi ekonomi seperti jenengan bilang tadi. Jadi kita jumlahnya besar, tetapi kue ekonomi yang ada di lingkup kita itu masih kecil gitu ya dibandingkan dengan misalkan non Muslim yang jumlahnya sedikit tetapi kemudian kue ekonominya itu besar. Kalau berdasarkan analisis yang sudah dengan sampaikan di Lemhanas itu ya mungkin bisa jadi itu adalah hal yang menjadi penyebab kita itu dibuat seperti ini. Tapi saya tidak berasumsi dulu. Tetapi yang jelas bahwa kalau terkait dengan toleransi mungkin itu yang menjadi problem adalah boleh jadi kita juga. Jadi kita juga itu yang artinya bahwa kita kurang bisa bersatu gitu ya, sehingga memberdayakan ekonomi secara ekonomi ya. Karena ada cerita bahwa dari salah satu dosen saya, Pak Jupri ya, bahwa
beliau sudah mengusahakan ada kesepakatan dulu ya, bahwa misalkan beberapa orang itu berkumpul, mengumpulkan modal, dan modal itu digunakan untuk belanja yang itu nanti barang-barang itu harus dibeli oleh anggota itu sendiri, sehingga uang yang dikeluarkan itu juga diputar di lingkungan mereka. Tapi ternyata itu tidak bisa berjalan lama gitu ya. Dalam tempo mungkin 1 tahun, 2 tahun sudah sebagian besar sudah tidak lagi konsisten untuk membeli barang di usaha bersama itu. Jadi problemnya adalah bahwa kita itu kadang-kadang susah untuk bersatu dalam hal yang seperti ini. Ya. Apalagi kalau misalkan ada tawaran, godaan dari pihak lain yang memberikan harga yang lebih ekonomis. Ya. Itu tawaran yang tidak mau itu kita harus perhatikan. Ngapain susah-susah misalkan kalau dari sisi misalkan pembayaran lebih mudah, lebih fleksibel, harga lebih murah. Nah itu yang strategi-strategi itu yang mungkin yang harus dicanangkan dan diperhatikan oleh umat Islam agar dari jumlah yang besar ini, walaupun sebenarnya potensinya juga besar dari sisi ekonomi, tapi kalau tidak dalam satu ikatan besar ya pada akhirnya orang lain yang akan menikmati kue ekonomi yang ada di kita ini. Saya pikir itu yang bisa saya komentari Pak Diananto. Ya, matur nuwun Bapak-Ibu sekalian. Ini waktu sudah menunjukkan jam 6 lebih. Jadi ngapunten, mungkin Pak Diananto ini adalah penanya terakhir. Jadi nanti monggo pada kesimpulannya tadi Pak Imam Syafai sudah banyak menyampaikan tentang pentingnya beberapa hal yang mesti kita pegang, terutama bagi kita yang di bangsa Indonesia ini yang mayoritas, tentang kita mengedepankan tentang tawasud, sikap tengah-tengah, tawazun yang seimbang dalam segala hal, termasuk seimbang dalam penggunaan dalil akli dan nakli, dan al-i'tidal, gak lurus, dan tasamuh yang tadi dibahas oleh Pak Imam Syafai banyak tentang toleransi, termasuk yang terakhir memang sebuah pertanyaan yang menarik tentang bagaimana kita bisa secara kolektif tentang berbuat kebaikan seperti yang disampaikan Pak Imam tadi di dalam ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi memang itu memang harus bersama-sama tentang toleransi umat beragama dan toleransi ekonomi. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Imam Syafai seperti itu. Baik Bapak sekalian, kami persilakan Pak Imam mungkin ada closing statement yang bisa kita jadikan sebuah dalam kajian hari ini, dan monggo nanti bisa diakhiri dengan berdoa Pak Imam Syafai. Nanti kita untuk doanya mungkin Pak Prof Agus Zainal Mawon. Saya ingin menyampaikan apabila yang saya sampaikan ini ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kurangnya atau salahnya itu semata-mata karena kejahilan atau kekurang ilmuan saya. Ya, dinasyatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Syafai. Sebelum masuk ke doa yang akan disampaikan oleh Prof. Agus Zainal, kami ingin sampaikan tentang penerimaan dan penyaluran zakat infak sodako yang nanti akan dikoordinir oleh Takmir Masjid Manul Ilmi TS. Jadi bisa berupa transfer karena saat ini WFH bagi sekalian, jadi tidak usah repot-repot datang ke Masjid Manul Ilmi, tinggal transfer ke Bank BNI Syariah atas nama Murjianto di 6010111999. Tadi juga ada pembagiannya, apa itu zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah atau fidyah, dan juga pengumuman yang kedua tentang undangan. Jadi undangan pembacaan Yasin dan tahlil online untuk memperingati 40 hari wafatnya putra dari Prof. Adi Supriyanto, Bapak Wakil Rektor 1 ITS, almarhum Mas Gulam Muammar. Besok Kamis tanggal 21 Mei 2020 Ba'da Isya jam 20.00 sampai 21.00 dengan link Zoom yang terlampir di slide seperti yang disampaikan. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, dari kami sekian yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilafan. Dari kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Prof. Agus Zainal. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Terima kasih Pak Imam, Pak Arif. Doanya Pak. Ya, monggo Prof. Agus Zainal, monggo. Bagus untuk berdoa. Halo, nggih Prof. Agus Zainal. Prof. Agus Zainal. Nggih, kelihatannya. Halo, nggih Prof. Agus Zainal. Nggih, kelihatannya masih belum terhubung nggih. Itu ada Pak Saifullah itu, bisa diminta itu apa? Oh iya Pak Saifullah ada Pak Saifullah di sini. Monggo Pak Saifullah, kami persilakan. Ya monggo Pak Saifullah. Oke, matur suwun. Alhamdulillah, satu sekali yang dipaparkan oleh Pak Imam Sahawi tentang toleransi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semakin luas mendalam tentang toleransi, terutama Pak Imam matur suwun. Semoga kita tutup dengan doa. Dan jami hajatina ya Allah hasan wa qasidana al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين آمين di fil qulub pada waktu آمين Fatiha Amin atau Fatiha wa ala alihi amin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama amin rabbana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira amin lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyain minhum anbad Allahumma jamilna fil afiyah was salamah amin الندامة وافقنا للأعمال الصالحة وأنت راض عنا اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونغفر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأنصار واقض حوائجنا في الدنيا والآخرة Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lil khasirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa qu'udana wa tasbihana wa tadarru'ana wa taqaddu'ana wa tadribi wa wujuhana bilahil alamin wa ya khairan azim rahmatika ya arhamar rahimin wa mas'al umurana wa hasil maqasidana wa hasil hajatina wa hasil hajatina wa hasil hajatina wa tayyibna ilaika ya Allah Rabbana jimana jahuma Rabbana nasaluka ni'ma wa rahmah amin ya Allah Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin.